Sayang sholat dulu. Kalau nggak sholat, biarin, aku nggak mau keluar. Sholat nggak? Sholat sayang. Biarin, kalau misalnya nggak sholat aku marah, aku nggak mau keluar sama kamu. Biarin. Sholat. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bikin cakep orang tuh gampang. Ada duit, ada barang. Jangan suka banding-bandingin. Pacar orang lain kenapa kelihatan lebih gelis daripada pacarmu. Saya mau kasih tahu, ya nggak bisa dibandingin sama anak orang kaya yang turun naik mobil. Tapi kalau saudara cuma lihat hitam dan putih saja, saudara terkecoh. Ada keindahan di balik arang yang hitam. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu 1000 orang yang datang saat kamu senang. Jadi kalau lagi punya uang semuanya ngaku teman, betul? Pacar itu siapa? Pacar itu satu orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Jadi kalau sudah punya pacar semuanya lupa. Tapi ingat, yang kita cari bukan teman, bukan pacar, tetapi yang kita cari sahabat. Sahabat itu siapa? Satu orang yang tetap bertahan ketika 1001 orang melupakan Anda. Itulah sahabat. Kalau ada orang yang menyakiti kita, ini konsep dalam hidup. Oke. Ketika orang menyakiti kita, Ya. nggak apa-apa kita sakit. Yang penting kita nggak menyakiti orang lain. Apa kata Nabi? Orang yang meminjamkan uang, pahalanya tahu? Tahu pahalanya? 18 kali lipat dari sedekah. Bayangin, 18 kali lipat dari sedekah. Ibu antum masuk rumah sakit, antum nggak punya lagi pinjaman, pinjam ke rentenir, dapat bunga. Saya bisa bantu, misalnya antum bilang, saya bilang ada Kang, tapi nggak banyak, cuma 1 juta. Aduh Kang, saya butuhnya 10. Gini aja, saya pinjemin antum 1, nanti yang lain pinjam lagi. Tapi nggak pakai bunga. Oh ya enggak lah, silakan pakai aja buat antum. Tapi akadnya minjem. Yang namanya pinjam itu tolong menolong. Saya pahalanya tahu 18 kali lipat dari sedekah. Antum wajib bayar. Kalau antum nggak bayar, maka ruh antum terkatung-katung antara bumi dan langit, nggak bisa masuk surga. Hati-hati loh. Nabi pernah tidak mau menyolatkan jenazah yang ada hutangnya. Kenapa? Karena Nabi jijik sama mayat yang ada hutangnya. Malu kita sebagai seorang muslim, lebih-lebih seorang muslimah. Sudah nggak ada bedanya lagi kita sekarang. Na'udzubillah, pakai baju jilbab panjang tapi joget-joget di depan kamera. Untuk apa? Bahkan minta maaf ada yang pakai cadar sekalipun. Anda yang pakai TikTok, pakai Instagram, joget-joget di depan kamera. Wanita muslimah, umat Nabi Muhammad. Ya Allah, satu dunia nggak ada batasannya yang bisa melihat Anda. Semuanya bisa melihat Anda. Kita sudah nggak punya sopan santun sekarang. Nggak peduli. Yang penting pokoknya eksis. Mau di belakang kita ada siapapun, nggak apa-apa. Yang penting ada video. Eksis, viral. Dulu orang terkenal karena maksiat itu malu. Sekarang terkenal karena maksiat bangga. Apa ini hidup? Zaman apa kita? Wahai para wanita, apa yang ingin kalian nampakkan nanti depan Sayyidah Fatimah? Menunjukkan apa Anda di depan Sayyidah Fatimah? Saudaraku, detik ini mari kita awali dengan perubahan. Jangan pernah kita bersandar kepada siapapun, kecuali kepada Allah. Juga jangan bersandar kepada kecerdasan kita. Apa artinya kecerdasan tanpa pertolongan Allah? Jangan bersandar kepada harta yang kita kumpulkan. Mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Jika kamu melihat video ini, artinya ini bukan suatu hal yang kebetulan. Tuhan ingin kamu untuk mendengarkan pesan ini, bahwa Dia tahu apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Dia tahu bahwa saat ini kamu sedang merasakan beban yang sangat berat.
Dan dia pun tahu juga bahwa semua hal yang kamu impikan, semua doa dan harapan yang kamu mau, masih belum sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tetapi dengarkan ini baik-baik bahwa semua hal itu adalah baik untuk kamu. Karena ketika kamu meminta sesuatu kepada dia, kamu pun harus percaya kepada prosesnya. Karena terkadang doa dan harapan yang kamu minta itu tidak langsung dapat terjadi dalam semalam, tetapi pasti akan digenapi menurut waktu dan kehendaknya. Kamu harus memiliki iman dan percayalah sepenuhnya kepadanya, karena masa depan yang terbaik pasti akan diberikan untukmu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di kitabnya Al-Adabul Mufrad, nomor hadis 48, paling kanan sebelah atas. Ketika seorang anak beristighfar untuk bapaknya, ibunya yang ada di alam kuburnya, farufi'at lahu darajah, diangkat di alam kuburnya 1 derajat. Maka dia bertanya, mayatnya bertanya, ya Rabb ma hadhihi? Ya Allah, saya enggak biasa, kok saya diangkat di alam kubur ini? Kenapa saya diberi cahaya? Dijawab kemudian oleh Allah, hadhihi istighfarun. Ini kalimat permohonan ampun yang dimohonkan oleh anakmu untukmu saat ini. Jadi anaknya masih hidup, kemudian bermohon kepada Allah ampunan bagi ibu bapaknya, ketika dimohonkan diangkat derajatnya di alam kubur 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sudah dikasih istri yang halal. Namanya sawah, Pak. Bapak punya sawah, hak garap ada sama Bapak. Mau dicangkul boleh, cangkul dari depan boleh, cangkul dari samping boleh, cangkul sambil mundur boleh. Yang penting jangan cangkul sawahnya orang. Allah sudah kasih kita sawah yang halal, kita pergi cari sawah yang tidak halal. Nah ini yang suka selingkuh. Padahal sudah dikasih yang halal. Dengar baik-baik yang suka selingkuh ini. Ada penegasan, buku saya baca, 1 kali selingkuh, hancur amalnya 40 tahun. Nah dia 2 kali 1 bulan ke Makassar selingkuh. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Ini yang begini Pak.